Chandra, CGP Angkatan 7 untuk Kabupaten Bangli. Saya bersama rekan saya Bapak Ketut Mertayasa MPD. Pada hari ini saya bermaksud untuk melaksanakan supervisi bersama beliau. Namun sebelumnya tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Pipit Suparlin dan Bapak Nyoman Sudarsana atas kesempatannya, di mana hari ini saya ditugaskan untuk melaksanakan supervisi. Dengan apa yang sempat yang sampaikan ke Pak Ketut, kita perjanjian bahwa akan mengadakan supervisi. Jadi pada kesempatan kali ini kita bersama-sama berbagi Pak Ketut tentang bagaimana proses supervisi atau observasi nanti yang akan saya lakukan, dan kita awali mulai dari yang namanya observasi. Oke Pak Ketut, mudah-mudahan tidak mengganggu nih Ki. Ya, enggak. Udah disiapkan. Baik Ketut. Nah, sebelum lanjut observasi yang kira-kira Bapak ingin capai. Adapun keinginan dari saya sebagai individu, sebagai guru dalam supervisi ini adalah untuk meningkatkan kompetensi individu saya agar dalam proses PBM nantinya menjadi lebih maksimal. Jadi tentunya ingin meningkatkan kompetensi diri ya sebagai guru gitu ya secara umum ya Pak Ketut. Baik, terima kasih Pak Ketut. Nah, kira-kira apa yang nanti akan Bapak sampaikan di judulnya misalkan dalam pembelajaran nanti kira-kira? Untuk judulnya kebetulan udah mau menjelang akhir pembelajaran, itu adalah materi terakhir tentang penanganan limbah. Babnya 13. Bab 13. Baik, jadi penanganan limbah. Nah, tentu di dalam setiap pembelajaran yang Bapak susun ada tujuan yang ingin diharapkan gitu ya. Nah, kira-kira tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran nanti Pertama, ya. terkait dengan materi penanganan limbah, karena ini adalah materi yang sangat penting menurut saya pribadi. Nah, di mana di dalam ini nanti akan kita menayangkan video lewat link yang diberikan pada siswa di HP. Selanjutnya dari membaca termasuk diskusi kelompok, nanti peserta didik diharapkan dapat menganalisis tentang konsep limbah, jenis-jenis limbah, dampak limbah, termasuk pengelolaan limbah itu sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, nah di sini melakukan diskusi kelompok. Membahas tentang penanganan limbah itu sendiri. Dan yang terakhir, bisa mempresentasikan hasil, baik itu mungkin dalam bentuk video ataupun hasil kerja nyata. Jadi bisa saya tangkap, jadi tujuan pembelajaran Pak Ketut itu secara goalnya itu adalah bagaimana siswa supaya bisa mempraktikkan dalam proses penanganan limbah. Kan gitu Pak Ketut. Baik Pak Ketut. Nah, dalam untuk mencapai sebuah tujuan ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, selama ini dalam penyusunan RPP, bagaimana langkah-langkah Bapak dalam penyusunan pembelajaran itu untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, baik Pak. Terkait dengan langkah-langkah yang harus kita persiapkan. Ya, Walaupun kita nanti melakukan prakteknya seperti itu, kalau tanpa ada perencanaan awal mungkin Betul. hasilnya tidak bagus. Nah, terkait dengan langkah yang pertama, kita harus mempersiapkan jadwal atau menyusun jadwal terlebih dahulu. Selanjutnya kita harus menyusun juga perangkat pembelajaran, termasuk membuat merancang RKPD. Berikutnya membuat model pembelajaran yang kita inginkan. Kalau dari segi materi yang mungkin cocok di sini adalah tentang PBM, sehingga siswa bisa langsung mempraktekkan. Berikutnya setelah itu tersusun, kita harus memonitori kegiatan siswa itu sendiri sampai mengevaluasi. jadi itu langkah-langkahnya kan ya. PBM
PBL yang dimaksud dari problem based learning, berarti berdasarkan masalah gitu ya. Jadi sudah ada di dalam FBB yang berbasis Iya. baik. Nah, dari langkah-langkah yang Bapak sudah sebutkan, kira-kira ini bayangan ya, apa kira-kira tantangan di situ ya yang akan ditemukan dalam proses pembelajaran? Terkait masalah yang ditemui dalam suatu pembelajaran, mungkin bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah kemampuan siswa itu yang heterogen, ada yang mungkin bagus, ada yang kurang paham. Selanjutnya ada yang di disiplin siswa ini juga sangat mempengaruhi, termasuk juga kepemilikan HP Android siswa. Ada yang mungkin agak canggih, dia kalau disuruh nyari cepat, ada yang mungkin agak dadakan gitu. Itu yang sering ditemukan di kelas. Itu sangat variatif ya, sangat variatif sesuai dengan jadi Pak Tut akan memberikan strategi pembelajaran yang lebih lagi, pembelajaran yang berdiferensiasi kan itu jadinya sesuai dengan kebutuhannya. Untuk penanganan masalah itu, bagaimanakah strategi Bapak ketika menemukan siswa yang sangat bervariatif, yang heterogen seperti ini? Kira-kira bagaimana? Saya lanjutkan Pak Man, terkait dengan strategi yang ingin saya jalankan nanti adalah menjelaskan materi yang ingin disampaikan itu adalah salah satunya dengan video yang sudah link diberikan kepada siswa untuk diputar di masing-masing HP. Mungkin nanti kalau memang di perangkat sekolahnya itu ada slide proyektor, mungkin juga akan ditayangkan di slide proyektor. Selanjutnya terkait dengan disiplin siswa, kita harus sering-sering nanya kepada siswanya agar apa yang ditugaskan itu, atau mungkin kita sering mengunjungi siswanya, di mana sebenarnya menjadi kelemahan siswa terkait dengan tugas yang mungkin kita berikan. Jadi saya tangkap tuh maksudnya Bapak itu mengunjungi siswa berarti sudah membuat anak itu berkelompok gitu ya, berkelompok, terus dari tayangannya video, terus ada mereka bekerja kan gitu ya, berkelompok artinya diskusi itu kan gitu ya, langkah-langkah strateginya supaya siswa yang berkemampuan lebih mungkin bisa membantu yang kurang kan gitu jadinya Pak ya. Oh, baik. Nah, untuk mempersiapkan pembelajaran itu kira-kira kapan? Kalau menurut jadwal yang saya istilahnya yang diberikan oleh sekolah terkait dengan materi IPA terapan, dan kebetulan saya ajar lagi 3 hari, di hari Rabu tanggal 10 Mei tahun 2023 pada jam 1 dan 2 itu saya ada jam IPA terapan di kelas 10 PA3, dan itu materi yang mungkin saya sampaikan adalah tentang penanganan IPA, yaitu materi terakhir. Baik, berarti lagi 3 hari ke depan kita akan bertemu ya Pak Tut ya. Jadi kita bertemu di situ, saya izinkan untuk mengobservasi dan nanti kita sama-sama berbagi bagaimana hasil daripada kegiatan pembelajaran itu bisa kita pecahkan bersama-sama. Gitu, oke. Baik Pak Tut, jadwal sudah saya ketahui dan semoga di dalam proses nanti pelaksanaan kegiatan supervisi ini berjalan dengan lancar demikian, dan bisa menjadi motivasi buat kita semua bahwa kita tidak henti untuk mengembangkan bagaimana strategi pembelajaran yang lebih baik. Nah, ada pertanyaan terakhir lagi Pak Tut. Nah, kira-kira dari proses observasi gitu ya, apa sih yang akan Pak Tut kembangkan nanti dalam pembelajaran lebih lanjut? Baik Pak, terkait dengan tujuan akhir dari proses supervisi ini adalah untuk meningkatkan kemampuan
kalau tadi adalah kemampuan guru, kalau bisa sekarang adalah kemampuan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar sehingga menjadi lebih maksimal dan lebih berkualitas. Itu yang akan dikembangkan. Jadi bagaimana anak didik kita ke depan makin berkualitas, kan itu ya kesimpulan. Oke, Pak Tut, terima kasih banyak atas waktunya dan mohon izin untuk demikianlah apa yang hari ini saya lakukan bersama rekan sejawat saya di SMK Negeri 3 Kintamani, yang saya awali dengan pra-observasi, di mana 3 hari ke depan saya akan mengobservasi beliau, dan semoga hasil daripada observasi itu berefek baik kepada kita semua. Demikian guru hebat, terima kasih atas waktunya, dan saya sinam dengan Pramu Santi. Om Santi Santi Santi.